Berhormat. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah, amma ba'du. Hadul kiram, para alim, para ulama, para kiai, para masyayikh, wabil khusus Rais Surya MBCNU Tulangan, Ketua Tanfidiyah MBCNU Tulangan. Alhamdulillah hadir juga bersama kita Camat Tulangan, jajaran pembina dan senior. Alhamdulillah hadir juga Mas Tomroni Hudori. Beliaunya ini juga senior kami di Ansor, senior kami di Dewan, yang sekarang ketua Komisi D ya. Komisi D itu bidangi kepemudaan, jadi bidangnya Ansor malah di Mas Tomroni. Yang saya hormati ya para senior, alhamdulillah banyak yang hadir, jajaran pembina, Caman dan Juri, jajaran Forkopimka, Pak Kapolsek dan Ramil, para senior, Banom Nahdlatul Ulama, Ibunda Muslimat mungkin masih berhalangan, sahabat Fatayat, rekan dan kanita IPNU dan IPPNU, pimpinan ranting Kecamatan Tulangan, dan juga tak lupa Ketua PAC Gerakan Pemuda Ansor Tulangan beserta jajarannya. Alhamdulillah pada pagi hari ini kita bisa mengikuti pembukaan konferensi anak cabang Pemuda Ansor Tulangan dalam keadaan sehat walafiat. Salawat salam tetap tercurahkan kepada baginda besar Nabi Muhammad dengan ucapan doa shollu ala Nabi Muhammad. Sahabat-sahabat yang saya hormati, yang pertama kami sampaikan selamat atas terselenggaranya konferensi anak cabang Pemuda Ansor Tulangan. Walaupun ini konferensinya baru di pembukaan, saya yakin kalau melihat data dari kepanitiaan dan juga yang masuk di pimpinan cabang, ini seolah-olah tinggal formalitas saja. Ini tinggal tak lihat tadi, tak kira tadi konferensi dan pelantikan atau raker gitu kan, sekalian gawenya. Kalau melihat rekomnya ini hampir 99% ketua masih incumbent yang akan menjabat ketua PAC Pemuda Ansor Tulangan. Artinya bahwa kepemimpinan yang kemarin saya kira dari sahabat-sahabat pimpinan ranting, saya kira semuanya sudah bisa menilai, dan saya yakin banyak hal kalau melihat data dari akreditasi, walaupun dan kami ucapkan juga selamat PAC Pemuda Ansor Tulangan ini bisa mempertahankan akreditasinya A ya. Untuk yang PAC-nya. Untuk yang PAC-nya, tapi untuk yang rantingnya ini data yang masuk dari 22 ini masih banyak di sektor kebanseran. Masih banyak yang kurang di sektor kebanseran. Nilainya rata-rata B ya, tapi ada beberapa yang keunggulan daripada PAC yang lain. Jadi majelis zikir dan sholawatnya rata di 22 ranting ini hidup dan aktif. Ini keunggulan di Tulangan, dan yang paling banyak kurangnya adalah di kebanseran. Ya, kalau akreditasi sekarang ini adalah nilainya kita itu grade A, maka minimal satu ranting ini adalah mempunyai 15. Nah, ini kemarin banyak yang kurangnya yang di sana sehingga tidak sampai mencapai nilai akreditasi A. Tapi tetap berdasarkan penilaian dari tim cabang, konferensi ini tetap bisa digelar karena protap dan beberapa tahapan akreditasi sudah dilalui. Sahabat-sahabat yang saya hormati, Gerakan Pemuda Ansor Tulangan ya, alhamdulillah dari dua tahun ini sahabat Habib Al-Amin dan jajarannya mampu untuk melaksanakan ruh organisasi, programnya, perkaderannya sudah berjalan semuanya. Walaupun memang kenapa kok banyak yang tanya kok hanya 2 tahun, akhirnya ya kejadian seperti ini. 2 tahun maju lagi ya tinggal mari konferensi, raker, pelantikan, konferensi mana yang lain. Karena memang Ansor juga IPNU dan IPP ini adalah kaderisasi, sehingga hasil kongres ya bahwa percepatan periodisasi ini diharapkan
dari sini bisa mengevaluasi. Konferensi ini nanti tidak hanya memilih ketua, tapi juga mengevaluasi ketua. Mana yang kemarin yang belum berjalan, mana kemarin yang sudah berjalan. Ini ada penilaian tersendiri dari pimpinan ranting. Walaupun tetap protokol kesehatan nanti tetap diperhatikan, karena ini yang diwanti-wanti oleh ketum. Apalagi ketum kita sekarang menjadi pejabat negara, menjadi menteri agama, itu yang paling diwanti-wanti. Boleh menjalankan diklat, konferensi, acara seperti ini, tapi protokol kesehatannya harus diperhatikan. Kayak diklat sekarang ini harus pesertanya sudah rapid gen. Nah, ini yang menjadikan tambahan, menjadikan perhatian. Sahabat-sahabat yang saya hormati, berikutnya ada beberapa hal yang mungkin menjadikan garapan periode yang berikutnya, yakni bagaimana sahabat-sahabat Ansor ini mampu bergerak di beberapa lini pemerintahan. Ya, kalau kecamatan saya yakin sudah klik dengan sahabat-sahabat PAC. Yang rantingnya, yang desa silakan. Sekarang ada pendamping desa juga dari Ansor, kotaku juga dari Ansor, PKH juga dari Ansor. Minimal ini mampu untuk komunikasi dengan pihak desa, mampu untuk berkolaborasi dengan pihak desa, sehingga anggaran-anggaran yang ada di desa itu ya sahabat-sahabat yang bisa mengisi, yang mewarnai. Kalau tidak bisa mewarnai secara keseluruhan, minimal program-program di desa tersebut juga adalah wajahnya, warnanya ini corak-corak ala Ansor, ala Ahlussunnah wal Jamaah. Jadi harapan kami ke depan bagaimana sahabat-sahabat itu sudah tidak alergi lagi komunikasi dengan pihak camat. Saya yakin sudah welcome Pak Camatnya ini setengah Ansor ya, tiap kali eventnya Ansor sama NU selalu hadir. Tinggal di beberapa desa, pendamping desa jangan hanya datang ke balai desa hanya minta tanda tangan pulang, tapi tidak tahu program desa itu apa. Ya, minimal bagaimana kepemudaan yang sudah dianggarkan di Komisi D itu sahabat-sahabat mengisi di sana. Kepemudaan itu memang bahasanya, kalau bahasa anggaran dana desa untuk Ansor itu tidak bisa. Tapi kalau untuk kepemudaan di sana ada Karang Taruna, ada IPENU, ada Ansor, itu bisa sahabat-sahabat di sana. Kalau bisa ini bagaimana ada di beberapa ranting ya di Porong itu ya, Laylatul Istimewa pun juga dari anggaran dana desa. Di Waru juga seperti itu. Tinggal komunikasi sahabat-sahabat dengan pihak desanya. Ya, banyak kegiatan-kegiatan kepemudaan yang jika Karang Tarunanya kurang aktif maka Ansor bisa ambil di sana. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan. Mudah-mudahan konferensi anak cabang Gerakan Pemuda Ansor Tulangan ini bisa berjalan dengan hikmat, menghasilkan program-program yang luar biasa, yang dekat dengan masyarakat, yang dekat dengan umat, bahwa Ansor didirikan ya di situ. Sampai hari ini, detik ini kita yang sekarang lagi viral itu bagaimana kita membackup, mendampingi guru ya, guru yang ada di Balongbendo. Ini komisinya Gus Tomroni ya. Jadi guru yang terzolimi sehingga sahabat-sahabat Ansor harus bergerak ke sana mendampinginya. Jadi karena hal yang sepele, karena like and dislike, akhirnya sekarang masuk di ranah hukum lah. Artinya Ansor harus peka di situ. Mana ini masalah sosial, mana ini lingkungan yang bermasalah, ada permasalahan-permasalahan yang di lingkungannya, harus peka, harus bergerak di sana sahabat-sahabat. Mudah-mudahan Pak Mujib Edikara ini juga mantan ketua PAC Gerakan Ansor Balongbendo yang sekarang lagi proses hukum. Insya Allah sidang hari Senin besok sahabat-sahabat Ansor Banser juga bergerak yang di mana, yang di barat, yang di Balongbendo untuk ikut di pengajian. Mohon doa restunya dari sahabat-sahabat yang ada di Tulangan. Saya kira itu yang bisa kami sampaikan, kurang lebihnya kami mohon maaf. Wallahu muwaffiq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Mohon maaf sahabat Reza, sekaligus untuk membuka acara konferensi ini. Terima kasih. Dengan ucapan Bismillahirrahmanirrahim, konferensi periodik Ansor Gerakan Pemuda Ansor Tulangan kami nyatakan resmi dibuka dan bisa dimulai. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Untuk sambutan berikutnya dari Ketua Tamfidiyah
MBC NU Tulangan kepada Kiai Haji Fahri Syirat kami haturkan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Bismillahirrahmanirrahim. Alhamdulillahi rabbil alamin. Alladzi lahu ma fis samawati wa ma fil ardi wa lahu fil akhirati wa huwal hakimul khabir. Ma yaliju fil ardi wa ma yakhruju minha wa ma yanzilu minas sama'i wa ma ya'ruju fiha wa huwal ghafurur rahim. Ashhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa ashhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu ad-da'i biqaulihi wa fi'lihi ila rasyad. Asyhadu an la ilaha illallah wahdahu la syarikalah wa asyhadu anna sayyidana Muhammadan abduhu wa rasuluhu al-hadina lis-shawab wa 'alat tabi'in wa man tabi'ahum bi ihsanin ila yaumil ma'ab. Amma ba'du. Yang saya hormati Kiai Haji Muzaki Bahri selaku Rais Suriah Majelis Wakil Cabang Nahdlatul Ulama Tulangan. Yang saya hormati Ketua Pimpinan Ansor Cabang Sidoarjo Bapak Haji Reza, yang sekaligus beliau anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Yang saya hormati Forkopimka, baik Bapak Camat, Bapak Danramil, Bapak Kapolres, atau yang mewakili yang hadir pada siang hari ini. Yang saya hormati seluruh panitia Konfercap anak cabang Tulangan. Yang saya hormati ketua yang insya Allah segera didemisioner nanti, Mas Habib Amin selaku ketua Ansor anak cabang Tulangan. Yang saya hormati Mbak Fatayat yang hadir anak cabang Tulangan. Yang saya hormati seluruh peserta Konfercap dari ranting se-Tulangan yang kami banggakan. Alhamdulillah, siang ini kita ditakdirkan oleh Allah bisa berkumpul di tempat yang insya Allah mubarakah ini dalam keadaan sehat walafiat, di bawah lindungan Allah Subhanahu wa ta'ala. Salawat dan salam marilah kita haturkan kepada junjungan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Para hadirin, para kiai, ongge, tak lupa ngapunten pembina, khususnya Bapak Insinyur Haji Domroni Hudori MSI, yang juga sekaligus anggota DPRD Kabupaten Sidoarjo dari fraksi Partai Kebangkitan Bangsa. Yang saya hormati, mohon maaf lupa, soalnya agak nggak kelihatan, berarti rotok saksi nih Pak Camat. Para hadirin, para kiai yang saya hormati, hari ini kepengurusan anak cabang Ansor Tulangan
segera didemisioner. Kesuksesan, keberhasilan dan seterusnya mereka yang tahu dan para anggota Ansor lainnya juga yang tahu. Tinggal monggo untuk selanjutnya sebagai bentuk generasi berikutnya kita mencari yang lebih baik. Kalau sekarang yang dianggap sudah baik, monggo kita anggap baik. Kalau memang masih ada yang lebih baik dari Mas Habib, monggo, tidak apa-apa, dicarikan yang lebih baik. Ini artinya organisasi sehat dalam rangka membentuk kader, tidak stagnan kaderisasi itu. Di mana-mana pasti seperti itu. Tapi saya tadi mendengar kesuksesan Mas Habib Amin yang disampaikan oleh Ketua PC Ansor Sidoarjo. Monggo, kalau memang pantas diteruskan atau dipilih kembali, ayo pilih kembali. Tapi jangan menghilangkan kompetitor yang lain sebagai bentuk generasi selanjutnya. Jadi tidak hanya dimonopoli oleh satu orang, tapi ternyata ada generasi lain yang siap mengkompetisi dirinya menjadi ketua Ansor di anak cabang Tulangan. Mengapa saya ini katakan para hadirin, para kiai yang saya hormati? Zaman sekarang Banser khususnya atau Ansor secara umum tidak bisa kita lihat sebelah mata. Nek kula tingali barisani Banser tadi, Bapak ngapunten Bapak dan Ramil, dari sepatunya itu Masya Allah sudah menakutkan, Pak. Brak, 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 brak. Itu artinya apa? Berarti memang ada nilai tertentu di barisan Ansor yang dimiliki oleh, di barisan Banser yang dimiliki oleh Ansor, yang secara otomatis itu anaknya Nahdlatul Ulama ini. Mereka mungkin di luar Banser mempunyai senjata modern, tapi jangan khawatir bahai sahabat-sahabat Banser, kita punya Hizib yang tidak kalah dengan senjata modernnya para kelompok lain. Ini diakui atau tidak besarnya Nahdlatul Ulama, besarnya Ansor yang lahir ketika itu Subhanul Watan tahun 1924, kemudian disahkan di Banyuwangi pada Muktamar ke-9 tanggal 24 April 1934, yang kemudian menjadi Ansor ini dan Banser. Ini artinya ada sesuatu yang memang harus kita perjuangkan bersama Bapak dan para kiai sekalian. Jadi kita tidak boleh minder menghadapi para kelompok lain yang dengan senjata lengkap dan seterusnya dan seterusnya. Kita sekali lagi tidak boleh dilihat sebelah mata oleh pihak siapapun. Beberapa waktu yang lalu ada sedikit asumsi bahwa Banser itu katanya akan dilatih menjadi melalui TNI. Ini menjadi perbincangan yang begitu dahsyat antara pro dan kontra. Tapi sampai saat ini hal itu belum terwujud. Ini apa artinya? Berarti memang Ansor beserta Bansernya tidak boleh kita lihat begitu saja, lebih-lebih dengan sebelah mata. Lebih-lebih kader Ansor sudah berada di mana-mana sekarang, baik itu menjadi pejabat di legislatif, di eksekutif dan seterusnya, sudah terlalu banyak. Maka dari itu, kalau memang ada kader yang lebih hebat dari Mas Habib, monggo. Tidak hanya harus bisa baca kitab kuning kalau itu diperlukan, tapi kudu hebat dalam IT-nya. Bagaimana caranya juga, saya kembali kepada Ansor lagi. Ansor bisa mendeteksi dengan alat komunikasi yang sekarang serba hebat itu dari pihak lain, dari musuh dan seterusnya. Sebab tujuan awal didirikannya Banser itu
adalah dalam rangka ikut serta membentengi negara kesatuan Republik Indonesia yang didirikan oleh Kiai Haji Wahab Hasbullah ketika itu dari kelompok modernis dengan Mas Mansur Surabaya. Kiai Haji Mas Mansur Surabaya. Maka dari itu, karena zamannya sudah tidak sama dengan 10 tahun yang kemarin dan 10 tahun yang akan juga datang juga tidak akan sama, maka Ansor, Banser dan generasi seterusnya harus mempersiapkan diri untuk menghadapi situasi dan kondisi yang semacam itu. Diakui atau tidak, Ansor besar. Diakui atau tidak, Banser pun juga ikut serta menjadi benteng kesatuan Republik Indonesia, negara kesatuan Republik Indonesia ini. Jadi para hadirin, para kiai sekalian, monggo kita akan memilih generasi berikutnya dengan yang lebih daripada yang ada sekarang. Mohon maaf, statement saya ini jangan diartikan bahwa Mas Habib harus ganti, tidak. Sama sekali tidak. Tapi kalau memang ada yang lebih hebat dari Mas Habib, monggo, tidak apa-apa. Ini demokrasi. Kalau memang harus tetap dengan kelebihan dan kekurangannya Mas Habib, monggo juga tidak apa-apa. Yang jelas tetap harus ada kompetitor. Jangan Mas Habib sendirian. Walaupun itu adalah jenengan rekayasa dengan begitu dan seterusnya. Para kiai, hadirin sekalian yang saya hormati, mudah-mudahan Konfercap, Konferensi Anak Cabang Gerakan Pemuda Ansor Tulangan saat ini yang akan segera mengadakan konferensi ini berjalan dengan baik dan tidak ada halangan apapun. Pilih yang baik, pilih yang betul-betul ingin berjuang di Nahdlatul Ulama, dan jangan pilih orang yang hanya sekedar ingin besar di Nahdlatul Ulama, lebih-lebih di Ansor atau di Banser. Mudah-mudahan sekelumit sambutan ini atas nama MWCNU Tulangan, apabila ada hal yang kurang kami mohon maaf yang sebesar-besarnya. Wallahul muwafiq ila aqwamit thoriq. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Disampaikan terima kasih. Untuk sambutan selanjutnya, sambutan dari Camat Tulangan kepada Bapak Didik Widyoko SOS NT, kami persilakan. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Selamat siang, salam sejahtera untuk kita semua. Bismillah, alhamdulillah, la haula wa la quwata illa billah. Allahumma sholli ala sayyidina Muhammad wa ala ali sayyidina Muhammad. Hadratul muhtaromin, para alim ulama, para kiai yang saya hormati, kami taati, yang saya muliakan, segenap pengurus MWCNU Kecamatan Tulangan yang hadir pada kesempatan siang hari ini. Yang saya hormati Forkopimka Kecamatan Tulangan, Pak Kapolsek dan Pak Kamil. Yang saya hormati Ketua GP Ansor Kabupaten Sidoarjo, Gus Reza. Yang saya hormati Pembina GP Ansor Kecamatan Tulangan, Gus Tamroni, Pak Gus saya. Kemudian para hadirin semua yang saya banggakan, yang tidak saya sebut satu persatu, semuanya saja yang berbahagia dan dirahmati Allah Subhanahu wa taala. Mengawali sambutan saya, mohon senantiasa kita memanjatkan puji syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala pada kesempatan hari ini. Kita bersama-sama masih diberikan kesempatan dan kelonggaran waktu untuk bisa hadir bersama-sama di tempat ini dalam keadaan sehat walafiat. Yang kedua, salawat dan salam senantiasa kita aturkan kepada junjungan kita Nabi Muhammad SAW. Hadirin yang berbahagia, pada kesempatan siang hari ini tadi sudah banyak disampaikan wejangan
baik dari pengurus GP Ansor Kabupaten maupun dari Kiai Fahri terkait dengan pemilihan. Saya tidak bercerita soal pemilihan. Yang jelas saya sampaikan yang pertama selamat kepada GP Ansor Kecamatan Tulangan yang pada hari ini menyelenggarakan konferensi. Sebab ini juga bukan hal yang mudah untuk bisa melakukan konferensi di tengah situasi pandemi seperti begini. Kemarin memang sempat berdiskusi dengan kami sarankan tolong sambutannya dikurangi mawon kali kesabi dulu. Sebab memang situasinya seperti begini. Kemudian yang selanjutnya mudah-mudahan nanti konferensi ini bisa berjalan sesuai dengan apa yang direncanakan, bisa berjalan lancar, terpilih lagi kepengurusan dari Gerakan Pemuda Ansor Kecamatan Tulangan yang punya kompetensi yang tinggi, punya inovasi yang tinggi, punya spirit yang luar biasa dalam rangka lebih mengembangkan organisasi ya, karena memang tuntutan organisasi saat ini luar biasa. Selanjutnya mungkin ingin saya sampaikan bahwa selama ini kami sampaikan Yai Fahri, teman-teman dari sahabat-sahabat Ansor ini kebetulan sudah berkomunikasi dengan kami ini sangat enak, sangat nyaman menurut saya dengan Mas Habib dan teman-teman, karena saya terus terang saja sering ngerepoti Mas Habib sama teman-teman ini. Kebetulan kami ini sering diskusi dengan BLK Tulangan itu. Kalau saya sudah sampaikan ke Ketua BLK, kalau ada kekurangan siswa itu yang pertama saya yang minta orangnya. Jadi kemarin 2 kali kalau nggak salah sudah kita sampaikan ke teman-teman dan alhamdulillah ada teman-teman kita yang bisa ikut kegiatan di BLK. Ini karena kami ingin mendorong bahwa ada nilai manfaat dari BLK yang ada di wilayah Kecamatan Tulangan ini untuk saudara-saudara kita yang ada di wilayah Kecamatan Tulangan. Jadi ini sekaligus mumpung banyak yang hadir dari ranting, saya sedikit promosi BLK betul-betul bagi Pak Tamrodi. Karena memang ini perlu saya sosialisasikan untuk mendorong kita bersama, khususnya teman-teman sahabat-sahabat Ansor ini kan generasi muda semua, usia produktif dan sangat butuh untuk mengikuti kegiatan-kegiatan pelatihan dalam rangka ke depan untuk bisa berkarya, bisa mandiri, bisa menciptakan lapangan kerja bagi teman-teman yang lain. Jadi kalau ada kegiatan di BLK itu yang pertama adalah bahwa ilmunya luar biasa. Panjenengan nanti dapat sertifikat yang diakui secara nasional. Kemudian selama mengikuti ya dapat seragam, dapat uang saku. Insya Allah sudah ada beberapa dari teman-teman Ibnu, juga teman-teman Ansor yang sudah pengalaman ikut di sana. Jadi ini kami mendorong manakala nanti kami dari kecamatan dapat informasi dari BLK, saya informasikan kepada teman-teman melalui Ansor, melalui Ibnu. Kebetulan alhamdulillah kita juga sudah menjalin komunikasinya, sudah bahasa saya itu sudah tidak ada sekat lah. Saya biasanya hanya cukup WA-WA saja ya, WA Gus Habib, WA sama teman-teman dari Ibnu. Alhamdulillah bisa tercukupi apa yang menjadi keinginan kami untuk bisa membantu sahabat-sahabat kita ini untuk mengikuti kegiatan pelatihan. Nah tentu kami berharap ini nanti kalau pasti ada pergantian. Nah harapan kami tentu nanti di kepengurusan yang akan datang, siapapun nanti yang terpilih dan menjadi pengurus di PAC Ansor Kecamatan Tulangan ini bisa bekerja sama dengan kami kembali seperti yang sudah kita lakukan dengan sahabat-sahabat yang terdahulu, sehingga berkomunikasinya lebih mudah. Jadi saya lebih cenderung tidak formal masalahnya, tidak formal, cenderung WA-WA-an begitu saja. Yang penting bisa nyampe apa yang menjadi maksud dan tujuan kita. Juga kemarin ada kegiatan pelatihan dari kabupaten dan alhamdulillah saya lihat spiritnya luar biasa. Tepuk tangan untuk teman-teman semuanya ini. Ada pelatihan yang diselenggarakan dari dinas dan pesertanya banyak dari teman-teman Gus Habib ya. Dan sudah kita wanti-wanti pokoknya sampai merotoli, dan alhamdulillah sampai selesai bisa diikuti semua. Nah tinggal supportnya saja, ada Pak Tamroni, ada Gus Reza, mungkin nanti bisa disupport Pak
sama Gus Reza terkait dengan ini kan kemarin baru pelatihan dasar ini Gus Habib ini, pelatihan dasar mungkin kedepannya mungkin bisa disupport dengan grade yang lebih tinggi lagi, peralatannya bisa disupport mungkin melalui kegiatan-kegiatan yang ada di Dewan sehingga harapan kita nanti bisa muncul wirausaha muda gitu. Jadi kalau judulnya pelatihan itu barista, cuma jangan dikonotasikan negatif nih. Barista ini konotasinya positif karena kalau sudah jalan luar biasa untuk bisa menciptakan potensi lapangan kerja di wilayah kita khususnya di wilayah Kecamatan Tulangan ini. Nah, terlebih sekarang lapangan kerja ini cukup sangat terbatas ini, sangat terbatas, yang PHK luar biasa, perusahaan yang pindah luar biasa sehingga diperlukan banyak keterampilan dan kemampuan untuk kita lebih bisa mengembangkan diri secara mandiri. Ini saya sampaikan terima kasih Pak Tamroni, Pak Gus Reza yang juga sudah memberikan kesempatan itu untuk sahabat-sahabat kita yang ada di wilayah Kecamatan Tulangan. Karena memang tidak semua kecamatan dapat ini. Ngerti nggih Gus Reza nggih? Tidak semua dapat, hanya beberapa kecamatan dan itu menjadi kesempatan yang luar biasa untuk bisa kita manfaatkan. Itu mungkin yang dapat saya sampaikan. Sekali lagi selamat berkonferensi, semoga berjalan dengan lancar, aman, dan pesan saya tetap jaga protokol kesehatan. Mudah-mudahan nanti semua selesai seperti apa yang direncanakan dan saya berharap tetap bisa menjalin komunikasi yang baik dengan kami yang ada di kecamatan di Forkopimda sehingga semua program-program panjenengan nanti sahabat-sahabat Ansor ini bisa terlaksana dengan kerjasama yang baik di Forkopimda. Demikian kurang lebihnya kami mohon maaf billahi taufiq wal hidayah waridaya. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Terima kasih disampaikan untuk sambutan untuk penghujung acara ini agar kegiatan konferensi ini berjalan dengan lancar dan mendapatkan keberkahan dari Allah Subhanahu wa taala. Maka untuk doa akan disampaikan oleh Al-Mukarram Kiai Haji Muzaki Bahri kepada yang terhormat Kiai Haji Muzaki Bahri kami atur. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Ila khadatin Nabi Mustafa Muhammadin sallallahu alaihi wasallam wa ala azwajihi wa dzurriyyatihi wa anbihi min anbiya'i mursalin wal ulama'i amin syahidillah lahumul fatihah. Alhamdulillah. Hajatina wa hajatikum min dunya wal akhirah, khususan hajatnya Dewi Ansor Tulangan. Mudah-mudahan apa yang menjadi program dan cita-citanya bisa dikabulkan oleh Allah bi barakatil Fatihah. Alhamdulillah. Iya kan. Silakan. Bismillahirrahmanirrahim. Allahumma shalli ala Muhammad ya rabbal alamin. Hamdan yu'afi ni'amahu wa yukafi mazidah. Ya Rabbana lakal hamdu kama yanbaghi li wajhika karim wa azim sultan. Allahumma shalli ala sayyidina Muhammadin salatan tunjina biha min ahwal wal afat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat wa taqdi lana biha jami'al hajat khususan hajat Ansor wa tubalighuna bi aqsal ghayat min jami'il khairat hayat ya ba'dal mamat. Rabbana innaka man tudkhilna fa'antaitah wa ma lizzalimin min ansar. Rabbana la tuzigh qulubana ba'da idh hadaitana wa hab lana min ladunka rahmah
إنك أنت الوهاب اللهم اهدنا الصراط المستقيم صراط الأنبياء والمرسلين صراط الشهداء والصديقين صراط العلماء والصالحين صراط الذين أنعمت عليهم غير المغضوب عليهم ولا الضالين اللهم اجعلنا وأنصار NU من جمعيتنا من أهل العلم وأهل الخير وأهل العبادة ولبر الوالدين وللسنة والجماعة ولا تجعلنا وإياهم من أهل المعاصي ولغير ربنا آتنا في الدنيا حسنة وفي الآخرة حسنة وقنا عذاب النار وادخلنا الجنة الأبرار يا عزيز يا غفور يا رب العالمين وصلى الله على سيدنا محمد العالمين أشهد أن لا إله إلا الله وأشهد أن محمدا الفاتحة. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Menyanyikan lagu Subhanul Waton. Kullu man yaktika yawma qami hayyar qalbama jalal waton jalal waton jalal waton kullu waton minal iman wala takun minal iman rijalul Indonesia billahi anta rumahul waqa kullu man yatika yawma qawmi hayya qawimama kullu man yatika yawma qawmi hayya qawimama usaha hati rakyat tanah airku tinggalku dalam imanku Beri hormat.